Hai semua, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat. Kali ini saya akan memberi 5 rangkuman bacaan buku-buku yang saya baca selama bulan Januari 2021. Ada 2 buku motivasi, 1 novel, 1 buku tentang pendidikan, dan 1 lagi buku tentang parenting. Saksikan terus ya. Buku pertama yang saya selesaikan di bulan Januari ini adalah Latasan for Best Teachers. Saya juga pernah mengulasnya di episode ini. Nah, buku ini ditulis oleh Asafia Arifai yang mengajak pembaca menjadi guru terbaik untuk banyak orang. Di dalamnya banyak sekali motivasi dan beberapa practical tips bagaimana menjadi guru yang dikenang, guru yang mampu mengendalikan emosi, guru bijak meskipun banyak tantangan yang dihadapi, khususnya ketika menghadapi anak-anak di zaman sekarang ini. Karena pada dasarnya menurut penulis, di dunia ini hanya ada 2 profesi, yaitu menjadi guru atau bukan guru. Buku ini motivasi yang bagus untuk banyak orang dalam menjadi pribadi-pribadi terbaik dalam kesehariannya. Buku selanjutnya adalah Book of Ikigai yang ditulis oleh Ken Mogi yang memang sudah banyak menulis tentang berbagai esai, pengembangan diri, dan juga neuroscientist. Saya juga pernah mengulas buku ini di sini. Buku ini terdiri dari 10 bab yang membahas 5 pilar dalam Ikigai, yaitu awali dari hal yang kecil, keselarasan dan kesinambungan, bebaskan dirimu, kebahagiaan dari hal-hal yang kecil, serta hadir di tempat dan waktu yang sekarang. Buku yang terdiri dengan berbagai contoh yang nyata di kehidupan sehari-hari sehingga memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami konsep Ikigai ini, di mana Iki berarti untuk hidup dan Gai berarti alasan. Buku selanjutnya adalah novel memoir yang ditulis oleh Dr. Aung Suu Kyi yang merupakan dokter perempuan yang mengabdikan hidupnya di kamp pengungsian Palestina. Nah, novel ini merupakan novel yang saya ulas di kegiatan bulanan komunitas kami Rumah Relawan Remaja. Karena temanya adalah novel bertema cinta, sehingga saya memilih novel ini. Novel From Beirut to Jerusalem adalah kesaksian yang ditulis oleh Dr. Aung Suu Kyi ini ketika merawat para korban perang kekejaman Israel di Lebanon. Dr. Aung Suu Kyi ini berangkat bersama tim medis lainnya karena panggilan jiwanya sebagai sukarelawan medis pada bulan Agustus 1982. Di sana dia melihat secara nyata dan secara dekat kebengisan Israel kepada masyarakat. Di sini diceritakan ketika Dr. Sui ditempatkan di rumah sakit di Gaza, tepatnya di kamp Sabra dan Shatila. Disitulah dia melihat bagaimana kekejaman tersebut terjadi yang sangat bertolak belakang dengan apa yang didapatkannya atau diketahuinya melalui media barat tentang Palestina. Dia merasa bahwa sebagai dokter dia bisa saja membantu segelintir orang korban perang tersebut, tapi dengan dia speak up, dengan dia bersuara tentang kondisi yang dilihatnya, itu akan bisa membuka mata dunia. Nah, meskipun perjalanannya di sana hanya beberapa tahun kemudian, tapi dia terus bergerak dengan membentuk MAP atau Medical Aid for Palestinians, dan melalui organisasi yang dibentuk inilah terus dia memberikan sumbangsi untuk membantu rakyat Palestina. Buku selanjutnya yang saya baca adalah buku karya Paulo Freire yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Buku yang terdiri dari 4 bab ini berisikan tentang definisi penindasan baik secara perilaku maupun secara mindset. Jadi penindasan ini adalah sebenarnya proses dehumanisasi secara terstruktur dan sistematis. Di buku ini tentu dijelaskan tentang pola pendidikan yang saat ini dialami oleh kaum-kaum tertindas. Bahasa Paulo Freire di sini disebutkan bahwa kaum-kaum tertindas ini berada dalam sistem bank, di mana guru adalah subjek yang serba tahu. Ketika berada dalam kondisi seperti ini, murid layaknya deposit belaka dan
pendidikan yang ada akhirnya menjadi sebuah ruang penindasan terhadap kreativitas murid atau sang pembelajar. Sang pembelajar dituntut untuk mengikuti apa yang guru instruksikan. Dan menurut saya itu masih ada ya sampai sekarang, dimana guru merasa bahwa dia adalah sosok yang harus diikuti. Nah, untuk lepas dari sistem yang dibahasakan Paulo Freire sebagai sistem bank atau bank system, maka ditawarkanlah pendidikan alternatif dengan konsep hadap masalah. Realitasnya adalah kembali lagi sebenarnya, apakah kemudian guru bisa menjadi sosok yang tidak hadir sebagai penindas dan juga murid atau siswanya tidak hadir sebagai kaum yang ingin tertindas. Untuk kita yang bergerak di bidang pendidikan, tidak hanya pendidikan formal tapi juga para penggerak di bidang sektor-sektor pendidikan non formal maupun informal atau informal, sehingga kita bisa menjadi orang yang pembelajar tentang bagaimana sih konsep pendidikan hadap masalah, sehingga pendidikan bisa hadir sebagai sebuah solusi. Be Angry Mom adalah buku yang ditulis dengan sangat sederhana sehingga gampang dimengerti oleh pembaca, berupa motivasi dan berbagai langkah yang bisa kita terapkan untuk menjadi orang tua yang tidak mudah marah. Jadi kita diarahkan untuk bagaimana berpikir positif dalam membersamai anak-anak kita. Jadi sangat recommended sebagai salah satu buku parenting. Semoga informasi, rangkuman, bacaan dalam segmen Ami Mengulas Buku bermanfaat untuk kalian. Yang belum subscribe, dan silahkan komentar buku apa aja ya yang bagusnya saya baca di bulan Februari. Tetap semangat dan terus membaca.